Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bahas tentang titik balik maksimum atau minimum pada grafik fungsi kuadrat. Kita perhatikan fungsi kuadrat Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 0. Nah, harus A tidak sama dengan 0 untuk mempertahankan bentuk kuadrat. Ya. Oke. Jadi kita jabarkan sekarang. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita keluarkan A-nya. Nah, dari AX kuadrat plus BX. Kita keluarkan A-nya ya. Nah, sehingga A di luar dalam kurung menjadi E kuadrat plus B per A kali X ya. C-nya tetap di luar. Nah, yang dalam kurung kita coba arahkan untuk menjadi kuadrat sempurna. Nah, untuk jadi kuadrat sempurna, ini kita tambah ya, kita tambah dengan B kuadrat per 4A kuadrat dikurangi B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, kita tambahkan 0, tapi 0-nya bentuknya B kuadrat per 4A kuadrat dikurangi B kuadrat per 4A kuadrat. Ya. Sebab, kalau ditambahkan B kuadrat per 4A kuadrat, nah, itu kita akan mendapatkan kuadrat sempurna. Nah, sekarang yang min B kuadrat per 4A kuadrat, kita keluarkan dari tanda kurung. Kalau dikeluarkan dari tanda kurung, berarti harus dikalikan A. Sehingga diperoleh, kalau dikeluarkan memperoleh min B kuadrat per 4A. Jadilah kita sekarang punya Y sama dengan A kali X kuadrat plus B per A kali X plus B kuadrat per A kuadrat kurung tutup dikurangi B kuadrat per 4A ditambah C. Ya. Untuk lebih jelas, jadi kuadrat sempurna, maka suku yang kedua itu kita jadikan seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang di dalam kurung itu akan menjadi kuadrat sempurna dari X plus B per 2A dikuadratkan. Nah, seperti yang terlihat di sini menjadi Y sama dengan A kali X per kali A kali X ditambah B per 2A dikuadratkan dikurangi tadi B kuadrat per 4A. Untuk yang C-nya kita samakan penyebutnya menjadi 4A, maka dengan itu C-nya dikalikan dengan 4A. Nah, kemudian bentuk min B per 2, min B kuadrat per 4A ditambah 4AC per 4A, kita satukan penyebutnya, ya, kita satukan penyebutnya, nah, sehingga menjadi B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya. Itu. Oke, kita lihat sekarang. Kita lihat dari yang di bawah aja dulu. Untuk A lebih dari 0 dan X-nya sama dengan B per 2A. Nah, kalau X-nya sama dengan B per 2A berarti bentuk X ditambah B per 2A itu menjadi 0. Kalau menjadi 0, dikuadratkan tetap 0 dikalikan A. Juga 0. A-nya positif 0 di situ. Dengan demikian Y-nya adalah sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A.
Ya, karena A kali X plus B per 2A dikuadratkan untuk X-nya sama dengan min B per 2A itu 0. Kemudian dikurangkan, jadi Y-nya sama. Oke, nanti kita lihat nilai terkecilnya nanti. Sekarang kita cari X di luar min B per 2A. Dari yang atas. A lebih dari 0 dan X lebih dari min B per 2A. Nah, tentu saja bentuk A kali X plus B per 2A dikuadratkan itu positif. Ya. Kalau X-nya lebih dari min B per 2A berarti min B per 2 lebih dari min B per 2A ditambah B per 2A pasti hasilnya positif. Hasilnya positif dikuadratkan tetap positif. Kemudian kita kalikan A yang positif. Hasilnya positif. Jadi kalau ditambahkan dengan B kuadrat min 4AC per 4A, ditambahkan dengan B kuadrat min 4AC per min 4A, itu tentu saja akan jadi lebih besar dari B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya. Oke, sekarang kalau seandainya X-nya kurang dari min B per 2A. Kalau X-nya kurang dari min B per 2A, berarti X ditambah B per 2A itu akan negatif. Ya. Akan negatif. Bilangan negatif kita kuadratkan, hasilnya positif. Positif kita kalikan dengan A, tetap positif. Kita tambahkan dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, tentu saja akan lebih ya. Jadi Y-nya lebih dari min B kuadrat min 4AC. Nah, lebih dari B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, selain X sama dengan min B per 2A, ya, nilai Y itu lebih besar dari Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Tentu saja kalau begitu, nilai terkecil dari Y pada grafik itu adalah Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Untuk X sama dengan min B per 2A. Dengan demikian kita akan dapatkan titik baliknya adalah, ya, kalau A positif, ya, maka min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A, dia itu adalah titik balik minimum dari parabola. Ya. Nah, jadi kalau A-nya positif, jadi A itu adalah koefisien dari E kuadrat. Ya. Sekarang kita lihat, saya kembali, kalau titik balik minimum dari parabola, tidak mungkinlah parabola itu membukanya ke bawah. Pasti parabola itu membuka ke atas. Nah, seperti ini, ya. Parabolanya membuka ke atas, jadi titik baliknya adalah titik balik minimum. Ya. Nah, sekarang bentuk itu kita lihat untuk A-nya kurang dari 0. A kurang dari 0, X-nya lebih dari min B per 2A, maka X ditambah B per 2A itu akan positif, dikuadratkan tetap positif, kalikan A yang negatif, hasilnya negatif. Nah, kalau negatif, kalau ditambahkan dengan B kuadrat min 4AC per min 4A, maka akan kita dapatkan tentu lebih kecil dari min B atau dari B min 4A dari B min 4AC per min 4A akan lebih kecil dari situ. Begitu pula kalau X-nya kurang dari min B per 2A, X ditambah B per 2A hasilnya pasti negatif, dikuadratkan jadi positif, positif dikalikan A yang negatif, dia negatif, ini juga Y-nya kurang dari B kuadrat min 4AC per min 4A. Jadi kalau A-nya negatif dan X-nya sama dengan min B per 2A,
Nah, kalau digantikan X-nya dengan min B per 2A, maka Y-nya akan didapat B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, untuk X yang lain-lain, untuk Y yang lain, untuk Y X selain min B per 2A, dia Y-nya lebih kecil dari B kuadrat min 4AC per 4A. Jadi, nilai Y sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A adalah nilai yang terbesar. Ya, nah, berarti sekarang kalau A-nya negatif, maka titik min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A adalah titik balik maksimum. Dan parabola membuka ke bawah, seperti ini. Ya, oke, itu kenapa koefisien dari X kuadratnya kalau positif dia membuka ke atas, kalau koefisien dari X kuadratnya negatif dia membuka ke bawah. Ya. Oke, sekarang kita lihat jenis akar persamaan kuadrat. Nah, fungsi yang tadi kita perhatikan. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, Y sama dengan 0 itu adalah persamaan untuk sumbu X. Ya. Nah, jadi persamaan perpotongan kurva tadi, kurva Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan sumbu X, tentu saja Y-nya kita ganti dengan 0, berarti AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A-nya tidak sama dengan 0. Dan itu kita kenal sebagai bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah titik perpotongan dari kurva kuadrat dengan sumbu X. Oke, kita uraikan ini. Ya, seperti tadi, dalam kurung kita buatkan kuadrat sempurna. Ya, nah, sekarang A-nya kita bagi kiri kanan itu sehingga menjadi X kuadrat plus B per A kali X ditambah C per A. Ya, C per A. Bentuk kuadrat sempurna seperti tadi ditambahkan dengan B kuadrat per 4A kuadrat dikurangi B kuadrat per 4A kuadrat. Min B kuadrat per 4A kuadrat yang kita keluarkan seperti bentuk itu. E kuadrat plus B per A kali X plus B kuadrat per 4A kuadrat. Ini kuadrat sempurna. Ya, kemudian nanti yang C per A penyebutnya kita samakan dengan yang sebelahnya menjadi 4A kuadrat. Diperoleh seperti itu. Jika disamakan penyebutnya menjadi 4A kuadrat, maka tinggal dikalikan 4A. Nah, kemudian B kuadrat min 4AC per min 4A kita bilah ruaskan ke sebelah kanan. Yang di kirinya bentuk kuadrat sempurna. Nah, kalau kita ingin dapatkan X ditambah B per 2A saja, maka kita akarkan sebelah kanan. Tapi jangan lupa karena akar itu akan mengandung plus minus di situ ya. Jadi kalau kita selesaikan dengan pemfaktoran persamaan kuadrat, maka akan didapat di situ plus minus. Jadi X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 4A kuadrat ya. Nah, kalau di satuan begitu, 4A kuadratnya itu bentuk kuadrat sempurna, jadi kalau keluar dari akar menjadi 2A. Nah, tentu saja sekarang kalau B-nya di B per 2A di sebelah kanan kan menjadi min B per 2A. Kemudian bentuk yang di akar juga penyebutnya sama 2A. Sehingga diperoleh X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita kenal ini rumus akar persamaan kuadrat atau rumus kuadrat. Atau sering kita katakan rumus ABC.
Itulah didapatnya rumus ABC seperti itu ya. Nah, tadi ada plus minus, berarti plus minus itu artinya X sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A, atau X sama dengan min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Nah, sekarang kita lihat yang karena setiap ketemu bentuk pecahan dan bentuk akar itu kita harus curiga. Kalau bentuk pecahan, maka kita harus curiga penyebutnya. Penyebutnya yakinkan bahwa tidak mungkin 0. Kita tahu dari awal bahwa A itu tidak sama dengan 0. Ya, karena kalau A-nya sama dengan 0, persamaannya tidak jadi lagi persamaan kuadrat. Karena A koefisien E kuadrat. Kalau A-nya 0, berarti E kuadratnya jadi hilang. Ya. Jadi tidak lagi persamaan kuadrat. Jadi 2A yakin tidak 0. Berarti itu boleh dipakai membagi. Kalau ketemu tanda akar pangkatnya genap, nah di sini akarnya akar pangkat 2, maka kita harus meyakinkan di bawah akar itu tidak boleh negatif. Ya. Di bawah akar itu tidak boleh negatif. Sedangkan B kuadrat min 4AC itu bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Ya. Kalau B kuadrat min 4AC itu 0, berarti akar B kuadrat min 4AC itu menjadi 0. Ya, karena B kuadrat min 4AC-nya 0. Tentu saja, X yang satu adalah min B per 2A, X yang satu lagi juga min B per 2A. Maka kita punya dua akar yang sama. Dan nyata, ada gitu ya. Karena terdefinisi, dua-duanya ada. Sama. Sering kita mengatakan ini akarnya kembar. Ya. Akar kembar. Jadi kedua akar nyata dan sama. Ya. Nah, kalau dikaitkan lagi dengan titik potong sumbu X dengan kurva, artinya perpotongan antara sumbu X dengan kurva itu hanya satu titik. Dan kita tahu kurvanya parabola. Ya, jadi tentu saja kurva menyinggung sumbu X ya. Nah, nanti akan tergantung juga koefisien dari E kuadratnya. Kalau koefisien E kuadratnya positif, berarti dia menyinggung dari atas. Kalau E kuadratnya negatif, berarti menyinggung dari bawah. Ya. Sekarang untuk B kuadrat min 4AC-nya lebih dari 0. Kalau E kuadrat min 4, B kuadrat min 4AC-nya lebih dari 0, berarti akar dari bilangan positif itu pasti ada. Ya. Akar dari bilangan positif itu pasti ada. Nah, berarti X yang satu sama dengan min B ditambah. Nah, akar dari bilangan positif hasilnya positif. Min B ditambah bilangan positif dibagi 2A, yang satu lagi X sama dengan min B dikurangi bilangan positif per 2A. Tentu saja kedua akar ini berbeda. Yang satu ditambah bilangan positif, yang satu dikurang bilangan positif. Tentu ini akan berbeda. Ya. Nah, jadi untuk B kuadrat min 4AC lebih dari 0, maka kedua akarnya nyata dan berbeda. Apabila kita kaitkan dengan perpotongan antara kurva dengan sumbu X, tentu saja ada dua titik potong kurva dengan sumbu X. Ya. Yang ketiga, B kuadrat min 4AC-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, akar B kuadrat min 4AC itu tidak ada atau tidak real. Akar pangkat genap dari bilangan negatif itu tidak real.
Kalau begitu, X-nya sama dengan min B ditambah tidak real per 2A, dan X-nya sama dengan min B dikurangi tidak real per 2A. Karena itu kita sering mengatakan X-nya tidak real atau X-nya tidak nyata. Jadi kedua akar itu tidak nyata. Kita kaitkan dengan titik potong kurva dengan sumbu X, berarti kurva itu tidak memotong sumbu X. Jadi kalau kurvanya membuka ke atas, maka seluruh kurva itu ada di atas sumbu X. Kalau seluruh kurva ada di atas sumbu X, berarti nilai Y-nya selalu positif. Dan inilah yang disebutkan definite positif. Jadi nilai Y-nya selalu positif. Kalau A-nya, koefisien X kuadratnya atau A-nya negatif, berarti tidak motong sumbu X, berarti kurvanya selalu di bawah sumbu X, selalu negatif nilainya. Dan itu yang sering disebut definite negatif atau selalu negatif. Nah, kalau dibuatkan kurva seperti ini kurva sumbu X. Untuk yang pertama ini, A-nya lebih dari 0, B kuadratnya min 4AC, lebih dari 0, artinya A kuadrat lebih dari 0 itu membuka ke atas, B kuadrat min 4AC lebih dari 0, itu kurvanya motong di 2 titik, jadi bentuknya seperti itu. Sekarang kalau A-nya lebih dari 0, B kuadrat min 4AC-nya sama dengan 0, jadi kurvanya membuka ke atas, dan memotong sumbu X di 1 titik. Jadi menyinggung seperti itu. A-nya lebih dari 0, B kuadrat min 4AC-nya kurang dari 0, berarti seluruh kurva di atas sumbu X. Di sini Y-nya selalu positif, tidak pernah negatif. Itulah yang disebut definite positif. Jadi syaratnya nilai Y-nya selalu positif apabila A lebih dari 0, B kuadrat min 4AC kurang dari 0. B kuadrat min 4AC ini sering disebut diskriminan, ya. Jadi definite positif apabila A-nya lebih dari 0, diskriminannya kurang dari 0. Sedang kasusnya kalau A-nya negatif. Nah, A negatif memotong di 2 titik, ini seperti itu. Ya, buka ke bawah. Juga menyinggung dari bawah ini, kalau A-nya negatif, diskriminannya sama dengan 0. Dan, nah di sini nilainya selalu negatif. Ya, nilainya selalu negatif karena dia tidak pernah memotong sumbu X. Nah,